Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat RSMY dan follower Instagram Info RSMY Bengkulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mungkin teman-teman atau sahabat RSMY sedang menyaksikan live pada pagi hari ini, ada yang sedang terbaring sakit ya. Kita doakan semoga segera sehat dan kalaupun jangan sedih, jangan menyerah ya. Kalau kita sedang sakit, segera datangi layanan kesehatan yang terbaik yang ada di kota Anda untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan yang maksimal. Dan juga kita harus percaya bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Nah, bagaimana puasanya sahabat RSMY pada mungkin sudah mau ke 20 Ramadan ya. Nah, semoga ibadah puasa kita pada hari ini dan sampai seterusnya nanti itu berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Baik, senang sekali kita berjumpa kembali dalam program edukasi live Ngobras, ngobrol asik sehat. Suatu program yang dapat memberikan sahabat banyak informasi dan tip-tip kesehatan lainnya langsung dari ahlinya. Sahabat RSMY, episode Ngobras kali ini masih edisi khusus Ramadan ya, dimana kita mengambil judul itu tentang rahasia ibu hamil tetap fit di bulan puasa. Nah, narasumber kita pada live hari ini adalah Dr. Taufik Ramadan, spesialis Obgyn. Beliau merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang ada di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Langsung aja ya, nanti kita akan banyak membahas apakah ibu hamil ini boleh berpuasa dan tip-tip khusus lainnya yang boleh dilakukan oleh ibu hamil kalau dia ingin berpuasa. Nah, langsung saja kita sapa Dr. Taufik Ramadan, spesialis Obgyn. Assalamualaikum, apa kabar dok? Waalaikumsalam, Baik. Alhamdulillah, iya dok. Kita langsung saja diskusinya ya dok. Ya. Pertanyaan pertama ini ya, apakah ibu hamil boleh berpuasa dok? Dan kehamilan trimester berapakah diperboleh dan aman berpuasa dok? Silakan. Ya, jadi selamat pagi ibu-ibu, bunda-bunda, dan mama-mama. Salam sehat. Pada pagi ini kita kembali bertemu dalam acara Ngobras dari Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu. Jadi tadi pertanyaannya, apakah seorang ibu hamil boleh nggak berpuasa? Jawabannya boleh. Tapi sebelum melakukan ibadah puasa, dia harus ada dulu syarat-syaratnya. Yang nanti mungkin syarat-syaratnya akan saya kemukakan dalam pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Dan kapankah seorang ibu hamil? Tidak ada pembatasan. Jadi dari kehamilan muda, kehamilan pertengahan, dan kehamilan tua diperbolehkan puasa sepanjang kondisi kesehatan ibu dan janin terpantau oleh dokter atau bidannya. Nah, baik dokter. Jadi kondisi kehamilan itu apapun itu masih diperbolehkan untuk berpuasa ya dok? Diperbolehkan. Ya. Baik. Nah, apa kemungkinan yang terjadi dok bila ibu hamil itu berpuasa? Ya, seperti kita ketahui bahwa yang namanya puasa adalah tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tentu ini akan berpengaruh terhadap asupan energi dan cairan, sehingga diperlukan suatu asupan makanan ya yang bergizi dan cairan yang cukup pada saat ibunya sahur. Ya, ada khusus nggak dok, Pak? Misalnya kalau kita sedang sahur, apa kita harus, misalnya karena kita ibu hamil, saya harus mengkonsumsi atau minum ya itu 3 gelas gitu dok, atau harus mengkonsumsi susu tertentu biar kehamilannya lancar dan puasanya lancar? Jadi sebenarnya tidak ada kegiatan atau pembatasan khusus terhadap ibu yang mau puasa, sama dengan juga bulan-bulan di luar puasa. Coba saja makanan itu diperbanyak ya, kemudian minum ya, kalau bisa itu diminum adalah 8-10 liter ya sebelum puasa, mungkin sekitar ya 8-10 gelas maksud saya, 2,5-3 liter. Saya ulangi ya,
2,5 sampai 3 liter atau 8 sampai 10 gelas, terutama pada saat kita sahur, dan yang paling utama ada pada saat kita berbuka. Karena jelas tubuh akan mengalami dehidrasi. Dan juga makanan apa yang diperbolehkan, ya makanan yang mengandung protein tinggi. Hindari dulu pada saat berbuka adalah makanan goreng-gorengan. Karena goreng-gorengan ini sumber karbohidrat, sehingga nanti akan mempengaruhi gula darah, terutama pada ibu-ibu hamil yang menderita diabetes mellitus. Gitu. Kalau kita ibu hamil pada saat berbuka minum air es itu diperbolehkan nggak dok? Kan segar sekali rasanya dok. Iya betul tuh, banyak juga pertanyaan apakah boleh berbuka dengan yang dingin-dingin? Iya benar. Ya. Jadi kalau kita berbuka dengan air minum yang dicampur dengan es batu atau tidak dalam kulkas, boleh saja. Ya. Begitu juga dengan apakah boleh nggak berbuka dengan misalnya pakai sirup, ditambah dengan es batu, ditambah cincau lagi kan? Ya boleh, silakan saja, tapi tidak boleh banyak. Jadi harus dulu kita makanan dulu, selain membuka lah dengan cairan, dengan minuman, dan tapi yang utama adalah makanan. Makanan, iya baik. Adakah tidak dok manfaat bagi ibu hamil yang berpuasa? Ya, memang dalam beberapa literatur dikatakan bahwa dengan kita berpuasa tentu kan mengalami dehidrasi, sehingga akan si janin akan mengalami kehilangan cairan. Jadi manfaat dari puasa tentunya ini selain juga adalah merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, puasa juga melatih daripada kesabaran, ya. Tapi dengan syarat seperti yang saya udah ungkapkan tadi, harus sahurnya harus banyak makan dan minum, ya, gitu. Iya, baik dok. Perlukah ibu hamil itu kalau mau berpuasa dia harus konsultasi dulu ke dokter kandungan dok? Ya, sebaiknya ya ibu yang mau berpuasa konsultasi dulu ke dokter kandungan, karena kita akan melihat kondisi ibu, kondisi janin, ya. Jadi, tapi pada ibu-ibu hamil yang mungkin mual muntahnya berlebihan, kemudian ada anemia, kemudian ada kencing manis, kemudian ada darah tinggi yang tidak terkontrol, ada riwayat perdarahan, ada riwayat lahir prematur, itu kita tidak menganjurkan untuk ibunya berpuasa karena sangat berpengaruh daripada kondisi janin. Kondisi janin tadi ya dok. Tapi kalau di luar itu ya silakan saja. Iya baik. Kapankah boleh puasa? Ya sebenarnya kalau pada ibu-ibu yang hamil yang baru hamil muda gitu ya, sebenarnya trimester 1 antara 0 minggu sampai 12 minggu kita tidak menganjurkan untuk puasa. Karena yang nyaman itu adalah dimulai dari trimester 2 pada usia kehamilan 13 minggu sampai usia kehamilan 28 minggu. Karena situ itulah yang nyaman ya. Nah, tapi pada usia kehamilan 29 minggu sampai cukup mau melahirkan, cukup bulan. Nah, di situ kan ada pertumbuhan dan perkembangan janin yang sangat pesat. Tentu di situ banyak sekali keluhan berupa kontraksi, lemas. Nah, itu tergantung, kita sarankan tergantung dari kekuatan fisik ibunya, apakah melanjutkan puasanya atau tidak. Karena kan ibu hamil ini kan tidak wajib untuk puasa, karena bisa mengkodok, juga bisa membayar fidyah di luar bulan puasa. Iya baik. Nah dok, boleh tidak dok jelaskan lagi tentang bagaimanakah puasa itu dok? Kadang-kadang ibu-ibu hamil itu khawatir, apakah dia berpuasa, kata dok tadi kan yang kondisi aman itu di trimester kedua ya dok. Apakah itu kalau misalnya dia puasa itu akan menghambat perkembangan janin? Bahkan ada yang merasa bahwa nanti saya kalau puasa akan menyebabkan bayi saya akan lahir cacat. Ya betul. Jawabannya, pertanyaan sangat bagus ya. Jadi kalau ibu sudah memeriksakan sebelum puasa kehamilannya, tentu dokter akan melihat apakah ada gangguan dari pertumbuhan janin si ibu. Sehingga kalau kita melihat ini ada prediksi
untuk terjadinya suatu gangguan pertumbuhan, ya kita tidak menganjurkan. Malah kita harus menambah lagi vitamin, minuman, dan makanan, gitu, dan obat-obatan penguat, ya, sehingga nanti diharapkan ibunya berkembang. Ya. Kemudian yang kedua adalah bila kita ketemu yang hal-hal seperti adanya darah tinggi, diabetes, ya sebaiknya tidak berpuasa ibunya. Tidak berpuasa. Ya. Oh baik dok. Tadi dokter sedang menjelaskan beberapa sedikit tentang vitamin ya dok. Apakah ibu hamil tadi yang dianjurkan atau diperbolehkan untuk berpuasa itu harus mengkonsumsi vitamin khusus atau penambah darah gitu dok? Ya, tidak ada pembatasan vitamin khusus. Jadi seperti biasa aja, tapi yang diperbanyak adalah asupan cairan. Nah, mengenai minum susu, ya bisa dilakukan pada waktu sahur atau waktu berbuka atau sesudah tarawih. Jadi tidak ada kita perlu meminum vitamin khusus atau meminum susu formula ibu hamil yang khusus, tidak ada. Jadi sama seperti kita di luar bulan puasa, Ramadan. Hanya saja cairan harus diperbanyak. Baik. Kalau untuk misalnya ibu-ibu hamil yang memang dia untuk minum air putih saja itu susah, sebaiknya tidak usah berpuasa ya dok ya? Tidak usah puasa. Ya baik dok. Pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana caranya biar ibu hamil yang berpuasa tetap aman dalam pandangan medis? Ya, jadi selain dia harus kontrol ke dokter kandungan, dia juga harus melakukan selama puasa istirahat. Jadi tidak melakukan suatu aktivitas yang berat yang menguras energi dan cairan tubuh. Kemudian tetap pada saat sahur dan berbuka memakan makanan yang tinggi protein, cukup karbohidrat, dan cukup lemak, sehingga ini metabolisme tubuh tetap terpenuhi, sehingga keluhan-keluhan misalnya kontraksi, badan lemas, kepala pusing, itu akan diminimalkan. Kapan seharusnya ibu hamil itu membatalkan puasanya dok? Ini udah lama tuh dia puasa terus pas sekarang mau mendekat di Lebaran itu dia malah nggak kuat lagi puasa. Jadi ada hal-hal tertentu yang dimana bisa membatalkan puasa. Pertama adalah bila dia pada kehamilan muda mengalami mual yang berlebihan, kemudian kepalanya pusing, ya, kemudian kita cek pemeriksaan laboratorium dia mengalami anemia berat, nah kita larang. Kemudian dia punya hipertensi, dia punya kencing manis, kemudian dia punya riwayat keguguran, riwayat lahir prematur, kemudian riwayat bayi atau anak yang dilahirkan sebelumnya jelek. Nah itu kita tidak menganjurkan untuk dia berpuasa, ataupun dia berpuasa bila ada hal-hal tersebut, misalnya perdarahan tiba-tiba, ya sudah dibatalkan puasanya. Gitu ya, baik ya. Untuk ibu-ibu hamil yang sedang menonton live ya, atau yang sedang menyaksikan live pada pagi hari ini, kalau kita tidak mampu untuk berpuasa, sebaiknya ya tidak usah untuk berpuasa, karena dalam segi Islam pun kita tidak dianjurkan bagi ibu-ibu hamil yang untuk berpuasa kalau dia tidak mampu. Mungkin di sini ada pertanyaan dari follower Info Resemia Bengkulu, mungkin akan kita bacakan kalau ada. Baik, ini ada pertanyaan dok, berapa D3 yang dibutuhkan bumil untuk trimester ketiga? Vitamin D kayaknya dok. Vitamin D3 ya, jadi vitamin D3 ini berfungsi untuk sebagai imunitas dan juga memenuhi penyerapan kalsium. Berapakah dosis yang dianjurkan? Itu tergantung daripada usia kehamilan. Jadi usia kehamilan yang sudah kehamilan tua, trimester 3, tentu dibutuhkan vitamin D3 dengan dosis sekitar 5.000 international unit, itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Ya, 5.000 sampai dengan 10.000. Tapi kalau 10.000 itu bila misalnya dia ada kontraksi, sering
sakit, sering pilek-pilek, nah bisa kita tambahkan sampai 10.000 international unit. Baik, mungkin ada lagi ya, kita baca lagi ya dok. Dok, saya kalau minum susu suka mual, itu gimana dok solusinya agar bayi saya tetap sehat? Apakah ada pengganti susu yang lain dok? Ya, jadi prinsipnya harus ada energi dan protein yang masuk. Karena susu itu ya mengandung energi dan protein. Iya, benar. Tapi si ibu Kesulitan. mual. Iya, mual. Nah, dengan mual ini sebenarnya di trimester 1 itu hormon progesteronnya tinggi sehingga menyebabkan daripada lambungnya bekerja keras sehingga mual. Jadi asam lambung itu naik. Nah, itu merupakan yang fisiologis. Jadi bagaimananya makanya tadi saya bilang untuk berpuasa sebaiknya dalam hamil muda tidak dianjurkan untuk puasa karena di situ adalah proses embriologi, proses pembentukan daripada janin, keluhan banyak sekali sehingga bagaimana untuk menggantikan bila dia mual? Ya tentu kita harus menurunkan kadar asam lambung itu dengan cara memakan makanan ringan sesering mungkin sekitar setengah jam makan roti. Nah, dengan ini dia asam lambungnya turun sehingga pusat mual akan berkurang. Ya, begitu juga bisa kita juga tambahkan obat-obatan anti mual. Ya, karena prinsipnya susu ibu hamil itu harus masuk. Oh, jadi wajib minum susu itu? Wajib minum susu itu sampai dia menyusui. Karena kalau dari makanan cuma dari vitamin yang diberikan oleh dokter dan bidan itu tidak memenuhi untuk kebutuhan si janin. Nah, jadi itu ya ibu yang menanyakan tadi ya, susu itu wajib. Jadi kalau bisa mungkin cara-cara kita yang dulu tutup hidung. Ayo dok ya, langsung hidung. Untuk memastikan susunya wajib, jadi harus minum. Mungkin ada lagi pertanyaan, kita baca lagi ya dok. Dok, pinggang saya sering sakit. Apa obat atau solusinya dok? Saya hamil anak pertama. Wah, ini bumil pertama nih dok. Ya, jadi pinggang sering sakit, ini banyak dikeluhkan oleh ibu-ibu, terutama pada kehamilan pertengahan ya, trimester 2. Kenapa? Karena di situ punggung, tulang belakang itu kan menahan atau menopang mulai dari berat janin, dari berat plasenta, dari berat air ketuban, sehingga pasti akan berpengaruh terhadap tulang punggung kita yang sebagai fondasi untuk menahan kehamilan. Dan itu suatu hal yang normal karena kalau dia tidak sakit ya artinya bayinya kecil, tidak berkembang. Benar sekali. Ya. Kemudian pada trimester 1 biasa juga pada bulan kedua terasa mulai tidak enak. Kenapa? Karena rahim sudah mulai masuk ke rongga perut sehingga ini akan menekan kalau bahasa ke dokter namanya ligamentum atau tali penggantung rahimnya tertarik sehingga itulah yang membuat sakit nggak enak di perut. Nah, jadi suatu hal yang normal, hal yang normal seperti itu. Baik, kita baca lagi nih, nampaknya lagi seru-serunya pertanyaan. Dok, di RSUD Yunus ini apakah bisa USG? Wah, ini bisa sekali. Bisa dilakukan USG, ya. Jadi bisa ya USG, tapi tetap bagi yang memiliki BPJS kita ambil rujukan dulu. Jadi bisa menggunakan BPJS-nya. Kalau untuk umum pun bisa juga dilakukan. Kita baca lagi pertanyaan berikutnya. Dok, berapa jumlah kalsium bumil trimester 3? Ini mungkin nyambung ke vitamin D3 tadi dok. Jadi untuk kalsium di trimester 3 cukup diminum atau dikonsumsi sehari 1 kaplet atau 1 tablet dengan 5.000 international unit itu sudah cukup untuk memenuhi. Karena selain dari vitamin kan dari susu ibu hamil itu kan sudah ada D3-nya, kemudian juga dari makanan terutama pada daging, kemudian pada telur, ya ikan, itu D3-nya juga secara alamiah sudah bisa memenuhi kebutuhan. Jadi
ibu-ibu hamil jangan takut atau alergi dengan makan-makanan kayak daging, kayak ikan, telur, itu harus tetap dikonsumsi. Kalaupun sudah mengkonsumsi makanan-makanan yang kata dokter tadi, apakah tetap kita harus konsumsi vitamin D atau kalsium tadi, dok? Iya, tetap harus. Karena itu kan dari dalam, sedangkan vitamin itu kita kasih dari luar. Sehingga nanti dia kolaborasi itu sangat bagus sekali untuk meningkatkan imun dan penyerapan kalsium. Iya, baik. Kita lihat lagi, dok, apakah masih banyak pertanyaan? Kita lihat ya, mungkin ada. Nah, jadi intinya, dok, kita sebelum menunggu pertanyaan berikutnya, jadi ibu hamil itu ternyata memang kondisi tertentu lah yang menyebabkan dia boleh atau tidak untuk berpuasa. Kadang-kadang tuh, dok, mitos itu kadang kita kalau ngeliat di media sosial itu sering sekali adu-adu kekuatan, dok. Jadi sering saya baca itu, anak zaman sekarang tuh pada nggak kuat puasa. Kita dulu yang tua-tua mau hamil muda, hamil tua, kuat semua puasa. Nah gitu, dok. Sering sekali tuh tanggapan gitu, dok. Nah, jadi tergantung dari sekarang kan ibu-ibu muda sekarang ini kan banyak kurang aktivitas sehingga informasi yang masuk tidak diolah dengan yang baik sehingga menganggap bahwa udahlah saya nggak usah berpuasa gitu, nanti juga kan diganti. Karena sebenarnya puasa itu merupakan suatu kewajiban, tapi pada ibu hamil itu tidak diwajibkan oleh agama karena seperti kata saya tadi bisa diganti di hari yang lain. Iya, dengan membayar fidyah. Ya lanjut, dok, ini lagi ada pertanyaan. Ibu hamil mengalami alergi, apakah boleh minum obat alergi, dok? Ini, dok. Pertanyaannya bagus, tapi tergantung alergi apa dulu, karena alergi ini kan banyak, bisa dari alergi makanan, bisa alergi udara atau debu, bisa juga kena alergi dari si bayinya sendiri. Nah, jadi tergantung dari penyebabnya dulu. Kalau misalnya dari faktor makanan, satu kita hindari dulu makanan-makanan yang bisa membuat alergi. Kalau misalnya faktor udara, misalnya kayak debu, kemudian udara dingin di AC, tentunya harus kita hindari hal-hal tersebut. Kalaupun ini sudah terjadi, sudah menimbulkan suatu penyakit, tentu kita memberikan obat-obatan anti alergi. Dan anti alergi itu sepanjang saya berpraktek tidak menimbulkan efek samping, sehingga bisa membuat alerginya hilang. Begitu. Iya, baik. Mungkin ada lagi pertanyaan? Dok, jika ibu dengan riwayat pernah eklamsi bisa hamil lagi apa tidak, dok? Ini sering, dok, pertanyaan ini. Jadi eklamsi itu suatu kondisi di mana seorang ibu hamil dengan mengalami darah tinggi dan disertai dengan kejang. Jadi apakah boleh hamil lagi? Jawabannya boleh. Boleh. Tidak ada larangan ibu-ibu yang pernah eklamsi tidak boleh hamil. Jawabannya boleh hamil lagi. Tapi dengan nasihat harus kontrol lebih ketat lagi ke dokternya, ke bidannya. Jadi tiap bulan harus kontrol darahnya, harus di USG melihat kondisi janin, kondisi ibu gitu. Jadi prinsipnya boleh, silakan saja. Baik, dok. Ini mungkin di luar dari pertanyaan ini, dok. Kalau ibu yang menderita penyakit jantung, misalnya kardiomegali gitu, apakah boleh hamil juga, Kak, dok? Nah, ini kebalikan dengan eklamsi tadi ya. Jadi kalau ibu-ibu dengan penyakit jantung, terutama sudah kardiomegali, artinya adalah pembesaran jantung atau gagal jantung, itu indikasi mutlak tidak boleh hamil. Tidak boleh hamil. Kalaupun memang hamil, kita pantau. Kita pantau. Tapi sebaiknya nggak usah, dong. Tidaknya tidak boleh. Baik, pertanyaan berikutnya ya. Dok, saya hamil trimester ketiga. Apa vitamin yang perlu saya minum selain susu? Tadi mungkin udah jelas ya, dok, vitamin D3 tadi ya, dok? Ya, jadi vitamin kan harus komplit ya, dari vitamin A, B, C, D, dan vitamin E, kemudian juga ada mineral.
Jadi semua vitamin harus diminum dan itu ada di vitamin yang diberikan oleh dokter dan juga dalam kandungan susu kan sudah lengkap. Iya, sudah lengkap. Sudah lengkap. Jadi semua vitamin ya sudah ada. Ditambah lagi dengan mineral yang contoh yang penting itu zinc. Kemudian ada asam folat, kemudian ada selenium, magnesium. Nah, itu adalah mineral-mineral anti cacat bawaan, ya. Ada kalium. Nah, itu sebenarnya di vitamin itu sudah semua. Sudah semua dan di susu pun sudah ada semua itu. Sudah ditambah lengkap, lagi ya, Dok, dengan makan-makan yang daging, mengandung asam folat ikan, tinggi, ya, Dok, telur, ya. iya. Ya. Baik. Kita lihat lagi, Dok, apakah masih ada pertanyaan dari ini. Kayaknya teman-teman atau sahabat dari SM yang sedang menonton sangat antusias sekali ya, sehingga pertanyaan-pertanyaannya cukup menarik dan mungkin terwakilkan bagi teman-teman yang malu-malu tidak mau bertanya. Lanjut, kita baca. Baik, Bumil sering sakit kepala. Oh ya, benar. Apakah wajar, Dok? Dan itu faktor apa? Ya, jadi kalau misalnya seorang ibu hamil mengalami pusing, pening, atau sakit kepala, itu merupakan suatu kondisi penyakit. Karena sepanjang dia dari trimester 1 sampai dia trimester 3, tidak boleh mengalami suatu kepala pusing. Jadi kepala pusing ini banyak penyebabnya. Bisa memang ada darah tinggi yang paling sering. Tinggi, ya. Yang kedua mungkin adalah ibunya capek, lelah. Bisa juga dari stres, Dok, bisa nggak stres? Stres bisa juga. Bisa juga dari faktor kesehatan mata. Oh, bisa kesehatan ya, Dok, ya? telinga, misalnya ada sinusitis, ada radang di telinga. Ini bisa menyebabkan dia pusing. Nah, bagaimana menangani pusing? Ya, harus banyak minum air putih untuk menahannya. Tapi seandainya kalau tetap juga berlanjut, ya harus ke dokter, karena kita harus lihat apa penyebab dari pusing tersebut. Tadi. Iya, baik. Lanjut ya, Dok. Ini ada pertanyaan lagi. Dok, apa yang membuat anak lahir dalam keadaan tidak normal dan cara pencegahannya, Dok? Oh ya. Jadi yang membuat seorang bayi itu mengalami cacat bawaan, tentu itu adalah kita berulang pada faktor genetik atau adanya kelainan kromosom. Ya, mungkin ibu-ibu kan dulu pernah belajar biologi dulu ya. Ada kromosom X, ada kromosom Y, ya. Sehingga pada saat perpaduan antara bibit laki-laki dan bibit perempuannya, pada saat perkembangan itu mengalami suatu halangan, suatu rintangan, baik dari dalam maupun dari luar. Kalau misalnya dari dalam, itu biasanya oleh memang kelainan genetik. Memang sudah kelainan yang dari dalam diri ibunya sendiri. Misalnya begini, sudah ada di keluarganya adalah sindrom Down atau sindrom mongoloid. Dia menikahlah dengan misalnya laki-laki yang normal. Tentu anaknya 90% akan mengalami sindrom mongoloid. Gitu. Kemudian dari luar, apa saja yang bisa menyebabkan cacat bawaan? Terutama adalah kurang nutrisi, kurang gizi, terutama asam folat. Nah, makanya kenapa pada kehamilan muda asam folat itu sangat dibutuhkan. Bisa juga dia terpapar, misalnya kena tipes, ada hamil muda, kena demam berdarah, kena malaria, atau meminum obat-obatan yang sembarang, yang bisa menyebabkan cacat. Contohnya seperti ini, seperti Bodrex. Ibu hamil ini suka sekali kalau pusing atau misalnya badan lemas, belilah di warung, beli Bodrex. Karena paracetamol itu ada pembatasan. Kalau misalnya lebih dari 2 minggu diminum, ini akan mengakibatkan bayinya cacat. Ya, bisa juga misalnya terpapar sinar X, atau misalnya tidak sengaja, tidak tahu hamil, berdiri dekat mesin fotokopi. Ini bisa mempengaruhi janin tersebut, ya, sehingga ya sebaiknya hindarilah kalau lagi hamil muda
terutama ada mesin-mesin ya, bukan mesin fotokopi saja ya, semua mesin. Tapi kayak komputer gitu dok? kalau komputer selama penelitian alhamdulillah. Jadi komputer, ibu-ibu yang bekerja di kantor yang membutuhkan suatu laptop aman. Nah, hari kehamilan awal sampai akhir itu tidak akan mempengaruhi apakah ada cacat atau bawaan seperti itu. Ya. Oh ya, terus Pak, kalau misalnya ibu-ibu hamil yang sering scroll TikTok, lama-lama main HP itu Pak, itu mempengaruhi juga nggak kondisi janin? Oh tidak. Cuma Jadi akan membuat kelemahan atau kecapean daripada mata. Ya, tidak akan mengalami radiasi ke tubuhnya, radiasi ke janin. Oh tidak. Ya. Jadi alhamdulillah aman. Cuman ibu hamil ya jangan terus dari pagi sampai mau menjelang berbuka main HP terus. Nah, tapi suaminya nggak dibuatin makanan berbuka. Ya baik. Mungkin sudah habis ya beberapa pertanyaan. Kita ini aja dok, sebagai seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan, sekalian closing statement untuk live kita hari ini. Apa saja tip puasa aman dan kesimpulan dari live kita ini dok? Ya, jadi bagi ibu-ibu yang ingin berpuasa pada saat hamil, ada tipsnya. Pertama adalah periksa dulu kondisi ibu dan kondisi janin ke dokter spesialis. Ya, kemudian kedua harus memperhatikan adalah asupan, ya, baik itu karbohidratnya harus berprotein tinggi, ya, kemudian lemaknya juga lemak rendah. Ya, kemudian harus minum susu ibu hamil, minum vitamin. Kemudian yang ketiga adalah diperhatikan juga mengenai cairan. Jadi hindari dehidrasi. Jadi pada saat berbuka dan pada saat sahur harus meminum paling tidak yaitu 8 sampai 10 gelas atau 2,5 sampai 3 liter per hari. Dan juga jangan lupa harus istirahat yang cukup, hindari aktivitas yang menguras tenaga atau aktivitas berat. Saya rasa 4 ini aja tipsnya. Ini pasti ibu insya Allah dari subuh sampai maghrib kuat dalam berpuasa. Kuat, ya. Ya. Ya baik, terima kasih sahabat dari SMI yang sudah menyaksikan, dan dokter terima kasih ya dokter. Ya, sama-sama. Semoga dokter bisa ikut kembali podcast edukasi live Ngobras berikutnya dengan mungkin tema-tema yang lebih menarik. Ya. Dan sahabat dari SMY, demikian saja edukasi live kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan edukasi pada hari ini itu menjadi manfaat bagi kita semua. Dan Bumil, kata dokter tadi, tetap boleh berpuasa tapi sesuaikan dengan kondisi badan kita masing-masing. Dan jangan lupa saksikan Ngobras dengan masih edisi khusus Ramadan dengan episode yang menarik lainnya yang akan kita berikan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa. Salam sehat.